Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Nisa. Kalau ada yang bertanya, siapa orang yang paling sulit dikhianati? Jawabanku bukan pasangan, melainkan sahabat. Karena pengkhianatan dari sahabat selalu datang dari orang yang mengetahui seluruh kelemahanmu. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku mengenal Dina sejak kami masih duduk di bangku SMA. Kami selalu bersama, makan bersama, belajar bersama. Bahkan setelah lulus kuliah, kami masih sering bertemu. Banyak orang mengatakan kami seperti saudara. Aku juga berpikir begitu. Aku percaya kepadanya sepenuh hati. Aku tidak pernah menyangka kepercayaan itu justru menjadi senjata untuk menghancurkanku. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaanku memang tidak terlalu mencolok, namun aku menyukainya. Lingkungan kerjanya nyaman, rekan-rekannya baik, dan atasanku menghargai kerja keras. Sementara Dina bekerja di sebuah butik pakaian. Meski pekerjaan kami berbeda, persahabatan kami tetap berjalan seperti biasa. Setiap akhir pekan, kami selalu menyempatkan bertemu. Suatu hari, Dina meneleponku dengan suara panik. "Nisa, aku boleh pinjam uang? Ada kebutuhan mendadak." Aku tidak banyak bertanya. Aku langsung mentransfer uang tabunganku. "Tolong pakai dulu. Nggak usah buru-buru balikin." Dina menangis haru. "Kamu memang sahabat terbaikku." Saat itu, aku benar-benar percaya. Beberapa bulan kemudian, Dina mulai sering bercerita tentang masalah rumah tangganya. Ia mengatakan hubungan dengan suaminya, Rico, sedang tidak baik. Kami hampir tiap hari bertengkar. Aku capek. Aku hanya bisa menenangkan. Kalau ada masalah, diselesaikan baik-baik. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku sama sekali tidak pernah ikut campur. Bagiku, masalah rumah tangga orang lain memiliki batas yang harus dihormati. Suatu saat sedang bekerja, ponselku bergetar berkali-kali. Puluhan pesan masuk dari teman-teman. Awalnya kupikir hanya obrolan biasa. Namun saat kubuka, jantungku langsung berdegup kencang. Di grup alumni SM, seseorang mengirim sebuah tulisan panjang. Isinya menyebut namaku secara terang-terangan. "Hati-hati sama perempuan bernama Nisa. Dia pura-pura jadi sahabat, padahal diam-diam merebut suami orang." Tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang tulisan itu. Nama pengirimnya adalah Dina, sahabatku sendiri. Belum selesai sampai di situ. Beberapa tangkapan layar percakapan juga ikut disebarkan. Ada foto-fotoku. Ada fotoku sedang duduk di sebuah kafe. Ada fotoku di parkiran kantor. Semuanya diberi narasi seolah-olah aku sedang bertemu diam-diam dengan Rico. Foto-foto itu diambil saat acara kantor yang kebetulan juga dihadiri Rico sebagai klien perusahaan. Aku sama sekali tidak pernah bertemu dengannya secara pribadi. Dalam hitungan jam, fitnah itu menyebar kemana-mana. Teman-teman lama mulai menjauh. Beberapa tetangga memandangku dengan sinis. Bahkan, ada orang yang mengirim pesan kepadaku. "Perempuan perusak rumah tangga. Nggak malu rebut suami sahabat sendiri." Aku membaca semua pesan itu sambil menangis. Aku tidak tahu harus menjelaskan kepada siapa. Karena orang lebih cepat mempercayai gosip daripada mencari kebenaran. Malam itu, aku mencoba menelepon Dina. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Akhirnya aku mendatangi rumahnya. Namun, begitu pintu dibuka, Dina justru menatapku dengan penuh kebencian. "Masih berani datang?" Aku benar-benar bingung. "Dina? Aku salah apa?" Ia langsung berteriak hingga terdengar tetangga. "Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku." Aku membeku. "Demi aku nggak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan." Namun Dina tidak mau mendengar. Ia menunjuk ke arah jalan. "Pergi. Aku nggak mau lihat muka perempuan perebut suami." Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka memandangku dengan tatapan penuh hinaan. Aku pulang sambil menahan tangis. Malam itu, nama baik yang kujaga selama bertahun-tahun hancur hanya dalam beberapa jam. Dan aku sama sekali belum mengetahui bahwa beberapa hari sebelumnya, tanpa sengaja, ponsel Rico telah merekam sebuah percakapan yang akan membongkar seluruh kebohongan Dina. Rekaman suara itulah yang kelak menghancurkan fitnah yang dibuatnya sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan langkah yang terasa begitu berat. Air mataku terus mengalir sepanjang perjalanan. Aku tidak pernah membayangkan, orang yang selama ini kuanggap seperti saudara, akan menjadi orang yang paling kejam menghancurkan nama baikku.
Sesampainya di rumah, ibuku langsung menghampiri. Nisa, kamu kenapa? Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya memeluk ibu sambil menangis. Ibu? Aku difitnah. Ibu mengusap punggungku perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menyerahkan ponselku. Ibu membaca semua pesan yang beredar di media sosial. Semakin lama, wajah beliau semakin sedih. Nak, ibu percaya sama kamu. Kalimat sederhana itu membuat tangisku pecah lagi. Di saat hampir semua orang meragukanku, masih ada seseorang yang percaya tanpa meminta bukti. Aku memeluk ibu semakin erat. Terima kasih, Bu. Keesokan harinya, aku tetap berangkat bekerja, meski hatiku penuh ketakutan. Saat memasuki kantor, beberapa rekan kerja langsung menghentikan obrolan mereka. Aku tahu, mereka sedang membicarakanku. Ada yang memandangku dengan rasa penasaran. Ada yang berbisik saat aku lewat. Aku hanya menundukkan kepala dan berjalan menuju mejaku. Tidak lama kemudian, atasanku, Pak Arman, memanggilku ke ruangannya. Nisa. Ya, Pak. Duduk. Aku duduk dengan tangan yang terus gemetar. Pak Arman menarik napas panjang. Saya mendengar kabar yang sedang beredar. Aku langsung berkata, Pak, itu semua tidak benar. Saya tidak pernah punya hubungan dengan suami siapapun. Pak Arman mengangguk pelan. Saya tahu. Aku menatap beliau dengan heran. Bapak percaya? Beliau tersenyum tipis. Selama 5 tahun bekerja di sini, saya mengenal integritasmu. Saya tidak akan menghukum seseorang hanya karena gosip. Air mataku hampir jatuh. Aku sangat bersyukur masih memiliki atasan yang mau melihat fakta, bukan sekadar isu. Namun, tidak semua orang berpikir seperti Pak Arman. Saat jam makan siang, aku duduk sendirian di kantin. Biasanya beberapa teman selalu menemaniku. Hari itu, tidak ada seorang pun yang duduk di mejaku. Aku mendengar bisikan dari meja sebelah. Itu dia orangnya. Iya, katanya sahabatnya sendiri dikhianati. Aku memilih diam. Aku tahu, membela diri sekarang hanya akan dianggap alasan. Sore harinya, sahabat lamaku, Maya, datang menemuiku. Nisa. Aku tersenyum lemah. Makasih masih mau datang. Maya langsung duduk di depanku. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa? Kamu jujur ya? Aku kenal kamu dari kecil. Benarkah semua tuduhan itu? Aku menatap mata Maya. Demi Allah, aku tidak pernah merebut suami siapapun. Aku bahkan tidak pernah bertemu Riko selain urusan pekerjaan. Maya menggenggam tanganku. Kalau begitu, aku percaya. Untuk kedua kalinya, aku merasa masih ada orang yang mau mendengarkan penjelasanku. Sementara itu, fitnah yang dibuat Dina semakin meluas. Ia mulai mengunggah status baru. Perempuan seperti dia pantas dijauhi. Hati-hati sama teman yang pura-pura baik. Meski tidak menyebut namaku secara langsung, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Beberapa komentar bahkan semakin kasar. Ada yang memintaku dipecat. Ada yang menyebutku tidak punya harga diri. Aku membaca semuanya sambil menarik napas panjang. Aku mulai sadar, kadang fitnah tidak membutuhkan bukti. Cukup seseorang yang pandai memainkan emosi. 3 hari kemudian, saat sedang bekerja, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Aku sempat ragu mengangkatnya. Halo? Terdengar suara laki-laki di seberang. Nisa? Aku Riko. Aku langsung terdiam. Suami Dina. Ada apa? Suaranya terdengar lelah. Aku harus ketemu kamu. Aku mengernyit. Untuk apa? Aku punya sesuatu yang harus kamu dengar. Apa? Sebuah rekaman. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Rekaman apa? Riko menarik napas panjang. Rekaman yang bisa membuktikan kalau kamu tidak pernah menghancurkan rumah tanggaku. Aku menggenggam ponsel erat. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, Riko kembali berkata dengan suara berat. Karena orang yang sebenarnya menghancurkan rumah tangga kami. Ternyata bukan kamu. Melainkan seseorang yang selama ini paling kamu percaya. Aku membeku. Apakah yang dimaksud Riko adalah Dina sendiri? Dan isi rekaman suara itu akan menjadi awal terbongkarnya kebohongan yang selama ini membuat seluruh orang memusuhiku. Tanganku masih menggenggam ponsel. Jantungku berdebar semakin cepat. Suara Riko terdengar sangat berbeda dari yang kubayangkan. Tidak marah. Tidak membenciku. Justru terdengar seperti seseorang yang sangat kelelahan. Apa kita bisa ketemu? Aku terdiam beberapa detik. Di mana?
Di kafe dekat kantor polisi. Tempatnya ramai. Kamu nggak perlu khawatir. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Sore itu, aku datang ditemani sahabatku, Maya. Aku sengaja tidak datang sendirian. Aku tidak ingin nanti muncul fitnah baru. Begitu sampai, Riko sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak jauh lebih kurus. Matanya sembab, seolah sudah berhari-hari tidak bisa tidur. Melihatku datang bersama Maya, ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih sudah mau datang. Aku langsung duduk. Ada apa sebenarnya, Mas Riko? Riko tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu meletakkannya di atas meja. Nisa, sebelum kamu mendengar rekaman ini, aku mau minta maaf. Aku mengernyit. Maaf? Iya. Karena aku juga sempat percaya kalau kamu memang punya niat buruk. Dadaku terasa sesak. Cik? Mas juga percaya sama fitnah itu? Riko menundukkan kepala. Dina terus meyakinkanku. Katanya kamu sering menghubungiku diam-diam. Katanya kamu sengaja mendekatiku. Aku sendiri tidak pernah merasa seperti itu. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, kenapa sekarang Mas berubah pikiran? Riko menatap ponselnya. Karena 2 hari yang lalu, aku menemukan sesuatu. Apa? Sebuah rekaman suara. Ia mulai bercerita. Malam itu, Riko sedang mencari dokumen lama di ponselnya. Tanpa sengaja, ia menemukan rekaman suara berdurasi hampir 15 menit. Awalnya, ia bahkan tidak ingat kapan rekaman itu dibuat. Ternyata, ponselnya pernah aktif merekam otomatis saat berada di dalam tas. Rekaman itu berasal dari beberapa minggu sebelum fitnah menyebar. Hari ketika Dina bertemu dengan seseorang di sebuah kafe. Aku awalnya mau menghapus rekaman itu. Saat mendengar nama kamu disebut, aku langsung mendengarkannya sampai selesai. Tanganku mulai gemetar. Maksudnya, namaku ada di rekaman itu. Riko mengangguk. Iya. Ia membuka file tersebut. Kemudian menekan tombol putar. Suara percakapan mulai terdengar. Suara pertama, jelas sekali suara Dina. Aku langsung mengenalinya. Di seberang Dina terdengar suara seorang perempuan lain. Kemungkinan teman kerjanya. Perempuan itu bertanya, kamu yakin mau melakukan ini? Dina tertawa kecil. Tenang saja. Nisa itu terlalu polos. Dia nggak akan bisa membela diri. Aku langsung membeku. Tanganku spontan menutup mulut. Rekaman terus berjalan. Teman Dina kembali bertanya, tapi kenapa harus Nisa? Dina menjawab tanpa ragu. Karena semua orang percaya dia perempuan baik-baik. Kalau nama baiknya rusak, dia pasti hancur. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak percaya, orang yang selama ini kuanggap saudara, bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Belum selesai sampai di situ. Suara Dina kembali terdengar. Lagi pula, Riko terlalu sering membandingkan aku sama Nisa. Katanya Nisa lebih sabar. Lebih dewasa. Aku capek. Biar sekalian aja mereka saling curiga. Ruangan kafe mendadak terasa sangat sunyi. Aku menatap Riko. Ia hanya menundukkan kepala. Riko kemudian berkata pelan, Nisa? Aku benar-benar tidak pernah membandingkan kalian untuk menjatuhkan Dina. Aku hanya pernah bilang, kamu orang yang sabar. Ternyata, ucapan itu justru membuat Dina menyimpan dendam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku benar-benar hancur. Bukan karena fitnahnya, tetapi karena alasan di balik semua itu begitu sepele. Rasa iri. Rekaman masih berlanjut. Suara teman Dina terdengar semakin pelan. Kalau nanti ketahuan gimana? Dina tertawa. Nggak bakal. Aku tinggal sebar foto-foto lama. Kasih narasi sedikit. Orang Indonesia lebih suka percaya gosip daripada bukti. Kalimat itu membuat Maya mengepalkan tangannya. Ya, jahat sekali. Riko mematikan rekaman. Matanya memerah. Aku langsung pulang malam itu. Aku minta Dina menjelaskan. Lalu, Riko menghela napas panjang. Awalnya dia menyangkal. Tapi setelah aku memperdengarkan rekaman ini, dia diam. Dan akhirnya mengaku bahwa seluruh cerita tentang aku menjadi perebut suami orang memang sengaja dibuat untuk menghancurkan nama baikku. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah. Bukan karena sedih lagi, melainkan karena akhirnya kebenaran mulai menemukan jalannya. Namun, Riko berkata pelan, masalahnya belum selesai, Nisa.
Aku mengangkat wajah. Kenapa? Dina sudah menyebarkan fitnah itu ke begitu banyak orang. Dan sekarang, dia masih menolak meminta maaf secara terbuka. Aku terdiam. Aku tahu, mendapatkan kebenaran saja belum cukup. Karena nama baikku telah hancur di hadapan banyak orang. Dan beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan yang dihadiri keluarga, tetangga, dan teman-teman lama akan menjadi momen yang mengubah hidup Dina untuk selamanya. 2 hari setelah pertemuanku dengan Rico, aku masih sering memutar ulang rekaman suara itu. Setiap kali mendengarnya, hatiku terasa sesak. Bukan karena fitnahnya, melainkan karena orang yang mengucapkan semua kalimat itu adalah sahabat yang selama ini selalu kupanggil saudara. Aku pernah menolongnya saat kesulitan, pernah meminjamkan uang tanpa meminta jaminan, pernah mendengarkan semua keluh kesah rumah tangganya. Namun ternyata, di belakangku, ia sedang menyusun cara untuk menghancurkan hidupku. Pagi itu, Rico menghubungiku lagi. Nisa. Iya, Mas. Ayah dan ibu Dina sudah tahu semuanya. Aku terdiam. Mereka tahu dari mana? Aku memperdengarkan rekaman itu. Mereka syok. Mereka meminta kita bertemu. Aku menarik napas panjang. Baik. Aku akan datang. Sore harinya, kami bertemu di rumah orang tua Dina. Hadir di sana, ayah dan ibu Dina, Rico, aku, Maya, dan Dina sendiri. Begitu aku masuk ke ruang tamu, Dina langsung memalingkan wajah. Ia masih terlihat keras kepala, seolah-olah dirinya tetap tidak merasa bersalah. Ayah Dina membuka pembicaraan. Nisa, Om minta maaf. Aku langsung menggeleng. Om tidak perlu minta maaf. Beliau menundukkan kepala. Sebagai orang tua, Om merasa gagal mendidik anak. Suasana menjadi sangat sunyi. Ibu Dina bahkan sudah menangis sejak tadi. Ayah Dina kemudian memandang putrinya. Dina, sekarang jelaskan. Apa semua isi rekaman itu benar? Dina menggigit bibirnya. Beberapa detik berlalu. Lalu berkata pelan. Iya. Jawaban singkat itu membuat seluruh ruangan terasa semakin berat. Rico mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebagian isi rekaman itu sekali lagi. Suara Dina memenuhi ruang tamu. Nisa terlalu polos. Dia nggak akan bisa membela diri. Aku tinggal sebar foto-foto lama. Orang lebih percaya gosip daripada bukti. Setelah rekaman berhenti, tidak ada seorang pun yang berbicara. Hanya terdengar isak tangis ibu Dina. Ayah Dina berdiri. Tanpa diduga, beliau menampar meja dengan keras. Dina, apa yang kamu pikirkan? Hanya karena cemburu? Kamu menghancurkan nama baik orang yang selama ini menolongmu. Dina langsung menangis. Aku Wilaf. Ayahnya menggeleng. Itu bukan Wilaf. Itu pilihan. Kamu memilih memfitnah. Aku masih duduk diam. Jujur, aku tidak merasa puas melihat Dina dimarahi. Karena tidak ada kemarahan yang bisa mengembalikan nama baikku yang sudah tercoreng. Aku hanya ingin satu hal, kebenaran diketahui semua orang. Rico kemudian berkata tegas, Dina, kalau kamu memang menyesal, ada yang harus kamu lakukan. Dina mengangkat wajah. Apa? Kamu harus mencabut semua fitnah yang sudah kamu sebarkan. Di grup alumni. Di media sosial. Dan kepada semua orang yang pernah kamu bohongi. Dina terdiam. Wajahnya kembali pucat. Ia tahu, mengakui kebohongan di depan banyak orang jauh lebih berat daripada membuatnya. Beberapa saat kemudian, Dina berkata lirih. Aku malu. Aku akhirnya berbicara. Malu? Dina menatapku. Aku melanjutkan dengan tenang. Waktu kamu menyebarkan fitnah tentang aku. Apa kamu memikirkan rasa maluku? Waktu tetangga memandangku seperti perempuan tidak bermoral. Apa kamu memikirkan perasaanku? Air mata Dina semakin deras. Namun kali ini, tidak ada yang membelanya. Maya yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dina, persahabatan itu dibangun dengan kepercayaan. Kamu bukan cuma menghancurkan nama baik Nisa, tapi juga menghancurkan arti persahabatan. Dina menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Malam itu, di hadapan semua orang, Dina akhirnya membuka akun media sosialnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik sebuah pernyataan. Sebuah pengakuan bahwa semua tuduhan terhadapku adalah kebohongan. Namun, sebelum ia menekan tombol kirim, Rico menghentikannya. Tunggu. Dina menoleh.
Kita tidak akan menghapus masalah ini diam-diam. Kamu akan mengatakannya sendiri di depan semua orang. Karena kebohongan itu disebarkan secara terbuka, maka permintaan maafnya pun harus dilakukan secara terbuka. Dan keesokan harinya, di hadapan puluhan teman lama, tetangga, dan keluarga, satu rekaman suara yang dulu dibuat tanpa sengaja akan benar-benar menghancurkan kebohongan yang selama ini dibangun Dina, sekaligus menjadi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Keesokan harinya, balai pertemuan alumni SMA dipenuhi banyak orang. Acara itu hanya direncanakan sebagai ajang silaturahmi. Namun setelah fitnah yang menyebar beberapa hari terakhir, banyak orang datang karena ingin mengetahui kebenarannya. Aku melangkah masuk bersama Maya. Jantungku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku akan berdiri di hadapan orang-orang yang sempat mempercayai kebohongan tentang diriku. Di barisan depan, aku melihat Dina. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Di sampingnya duduk Riko. Sementara kedua orang tua Dina juga hadir. Mereka terlihat sangat terpukul. Ketua alumni membuka acara. Teman-teman, hari ini kita berkumpul bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman yang sudah menyakiti banyak orang. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju kepada Dina. Dengan langkah pelan, Dina maju ke depan. Tangannya terus gemetar memegang mikrofon. Beberapa kali ia mencoba berbicara, namun suaranya tidak keluar. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, Aku minta maaf. Tangisnya langsung pecah. Aku sudah memfitnah sahabatku sendiri. Neser, bukan perebut suami orang. Semua cerita yang aku sebarkan adalah kebohongan. Ruangan langsung dipenuhi suara bisik-bisik. Banyak orang saling berpandangan. Ada yang tampak terkejut. Ada pula yang mulai menundukkan kepala karena merasa ikut menyebarkan gosip itu. Dina melanjutkan dengan suara bergetar. Aku melakukan semuanya karena iri. Aku cemburu. Aku sakit hati karena merasa suamiku lebih menghargai sifat Nisa daripada sikapku. Padahal, Nisa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Air matanya semakin deras mengalir. Riko kemudian berdiri. Ia mengambil mikrofon. Saya juga ingin meminta maaf kepada Nisa. Saya sempat membiarkan fitnah itu berkembang sebelum mencari fakta. Saya seharusnya lebih dulu mencari kebenaran. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Mas. Saat itulah, ketua alumni mempersilakan Riko memutar rekaman suara tersebut. Ruangan kembali sunyi. Suara Dina terdengar memenuhi aula. Nisa terlalu polos. Aku tinggal sebar foto-foto lama. Orang lebih percaya gosip daripada bukti. Tidak ada lagi yang bisa membantah. Rekaman itu menjadi bukti bahwa seluruh fitnah memang sengaja dirancang. Bukan kesalahpahaman. Bukan emosi sesaat. Melainkan kebohongan yang direncanakan. Setelah rekaman selesai, beberapa teman lama langsung menghampiriku. Maaf ya. Kami terlalu cepat percaya. Yang lain ikut berkata, kami bahkan sempat menjauhimu. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya tersenyum tipis. Aku memaafkan kalian. Tapi semoga setelah ini, kita semua belajar untuk mencari kebenaran sebelum menghakimi seseorang. Mereka mengangguk malu. Dina berjalan perlahan menghampiriku. Lalu, di depan semua orang, ia berlutut. Nisa, aku tahu. Mungkin aku tidak pantas lagi disebut sahabat. Aku tidak meminta kita kembali seperti dulu. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Aku menatapnya beberapa saat, kemudian membantunya berdiri. Dina, aku memaafkanmu. Tapi kepercayaan yang sudah hancur, butuh waktu yang sangat lama untuk dibangun kembali. Dina menangis sambil mengangguk. Aku mengerti. Beberapa bulan kemudian, Dina menutup semua akun media sosialnya. Ia memilih menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia juga mulai mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk memperbaiki dirinya. Sementara aku memilih fokus pada pekerjaan dan keluargaku. Perlahan, orang-orang yang dulu menjauh mulai kembali menyapaku. Nama baikku pulih. Bukan karena aku membalas fitnah dengan kebencian, melainkan karena kebenaran akhirnya berbicara. Suatu saat, Maya bertanya kepadaku, Nisa, kalau waktu bisa diputar, kamu masih mau berteman sama Dina? Aku tersenyum kecil. Luka ini mengajarkanku satu hal. Apa? Jangan pernah memberikan kepercayaan secara buta.
Percayalah kepada orang lain. Tapi tetap gunakan akal sehat. Maya mengangguk pelan. Kini aku benar-benar memahami, fitnah tidak selalu menghancurkan karena isinya. Seringkali, fitnah menghancurkan karena terlalu banyak orang yang menyebarkannya tanpa mau memeriksa kebenarannya. Dan satu rekaman suara yang awalnya terekam tanpa sengaja menjadi bukti bahwa sekecil apapun kebohongan, pada akhirnya akan menemukan jalan untuk terbongkar. Karena kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi ketika ia tiba, ia mampu meruntuhkan kebohongan yang dibangun selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.